Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Tro Partena. Nungguin ya, udah kayak TikTok kan? Nungguin ya. Mohon maaf ya Tro Partena agak gila karena Tro Partena sangat excited hari ini membahas tentang Novi Thread. Novi God. Ya, jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang Stack Lowata Novi God. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu Novi God, kalian bisa tonton ya video Tro Partena reaksinya, ya klik di atas. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, oke? Kita langsung aja mulai konspirasi, tapi bohong. Bukan konspirasi sih. Jadi ini cuma fakta dan unik lagu Novi God ya, Stack Lowata. Buat teman-teman yang belum tahu, aku sendiri juga setelah membaca artikelnya, wah. Ternyata tidak tertebak sama sekali. Oke, jadi kita langsung aja bahas bareng-bareng Novi God ini yang sangat terkenal di Rusia dan Indonesia. Enggak, Indonesia nggak terkenal sih. Yang terkenal tuh KKI. Ya, jadi kita baca aja langsung bareng-bareng apa fakta unik dari lagunya Novi God. Tarik nafas dulu. Karena saya sangat excited banget nih. Saya sangat kepo. Kepo. Kamu suka yang kepo. Jadi kita langsung aja baca. Di sini tertulis Stack Lowata. Ya, Stack Lowata adalah grup K-pop. K-pop. Baru mulai baca artikelnya sudah salah. Gimana Tro Partena? Aduh, bahasa Indonesia emang wajar ya nih. Nilainya 70, remedi terus di sekolah waktu kelas SMA. Ya, jadi Stack Lowata itu adalah grup pop yang berasal dari Orenburg. Grup ini dibentuk oleh Sergei Kuznetsov. Selain membentuk grup Stack Lowata, Sergei juga merupakan pendiri boyband legendaris Tinderme. Tapi setelah memiliki konflik dengan seorang produser bernama Andrei Rezin, ya, ia meninggalkan Tinderme dan mulai mencari talent baru, salah satunya itu Stack Lowata yang dibentuk pada tahun 1999. Bayangin tuh, dulu tahun 99 sudah ada drama. Stack Lowata rame, nyesel kan Anda buat siapa? Andrei Rezin? Nyesel kan? Ngomongnya harus berat ya, karena ini kita membahas yang sangat penting. Ini adalah impian Tro Partena di vlog ini. Ya, jadi kita bahas bareng-bareng dulu Stack Lowata itu apa. Kan kalian bilang kan Novi God. Sebenarnya ini ada namanya Stack Lowata. Jadi Stack Lowata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya glass wool. Wow, Tro Partena ngomong bahasa Inggris. Ya, jadi glass wool itu adalah bahan isolasi panas yang populer di bidang konstruksi di Uni Soviet waktu itu. Aku juga baru tahu nih. Menurut kalian kenapa dinamakan Stack Lowata? Filosofi apa yang dijelaskan oleh Pak Sergei Kuznetsov ini sampai kepikiran ngasih nama Stack Lowata? Ayo komen di bawah, tolong guys, saya juga tidak paham. Seperti yang sudah kalian tahu, Stack Lowata itu berisikan 4 orang remaja. 4 orang ini Denis Velikin dan Artur Irimiev sebagai vokalis. Alexander Gulyaev. Itu profilnya napisannya nipannya atau saya. Сейчас, подожди. Alexander Gulyaev. Oke, sebagai vokalis dan pianis. Dan Sergei Diadun sebagai vokalis dan drummer. Tapi nggak ketebak di sini ya. Ternyata awal Stack Lowata itu hanya berisikan 2 orang aja. 2 orang loh. Dan 2 orang itu adalah anak yatim piatu. Itu 2 anak yatim piatu tersebut, Denis Velikin dan Artur Irimiev. Kemudian abis itu Alexander Gulyaev dan Sergei itu baru mulai bergabung sama mereka. Akhirnya menjadilah Novi God. Novi God. Grup ini sudah merilis 3 album. Tahun 2001, Lyudinkoy Posteklu itu nama lagu yang pertama. Yang kedua tahun 2022. Tahun 2022 kok melompatnya jauh banget. Tahun 2002 itu Astarosna Grup Koye. Jadi artinya tuh perhatian dan rapuh. Galau banget lagu-lagu 2002-an ya. Tahun 2005 itu Spetsskola, sekolah khusus. Ya, kayak gitu gak sih translate-nya? Ya kayak gitulah. Ya pokoknya dari 3 lagu ini aku tidak tahu, aku taunya cuman Novi God. Kok dari tadi aku bolak-balik rambut bikin emosi aja. Oh, ini waktu Stack Lowata isinya cuma 2 orang aja. Kita reaksiin aduh, ternyata ada 2 orangnya sebelum join berempat. Weh, Sergei. Oh kan beneran kan cuma 2 orang doang kan? Oke, jadi judulnya Stack Lowata, guys. Anjay. Gila. Selalu di umur segitu sudah memproduksi sebuah karya, dan sedangkan Tro Partena masih main layangan. Pokoknya intinya main layangan kok putus langsung ku kejar. Ya, jadi aku suka di sini tuh powernya dapet dan ekspresinya juga oke.
Maksudnya di zaman dulu tuh kayak gila gak sih? Oreka tuh power banget. Kecilku tuh kayak murung gitu loh. Kayak aku selalu dibully selama ini. Kenapa aku selalu ditindas, dijahatin, semua segala macam tuh kayak di status Facebookku kemarin kan. Diejek, dihina, dilecehkan apa salahku? Ku tanya. Sedih banget tuh loh waktu kecil. Ya, jadi di sini juga mereka punya official webnya, nih linknya. Aku kasih linknya biar kalian juga siapa tahu kan suka memberontak sesuatu di YouTube semuanya tuh kalian berontak loh, teman-temanku juga kalian berontak. Bentrok kok berontak. Bahasa apa sih tuh? Ya, jadi di sini ada masalah utamanya dalam grup ini guys, yaitu kurangnya sponsor. Sedih kan? Grup ini awalnya tidak dikenal banyak orang, namun sekarang banyak yang kenal. Dan pada tahun 2001 akhirnya mereka merekam video untuk lagu Novi God. Bahasa Indonesia itu tahun baru guys. Berkat lagu itu mereka mencapai puncak popularitasnya. Lebih dari 5 juta orang menonton klip videonya Novi God di YouTube dengan komentar sekitar 15.000. Search di YouTube Novi God, berapa komentar, tolong komen di bawah dan bandingkan dengan komentar Tour Partena yang isinya Be yourself and never surrender. Tuh giveaway yang ada. Video asli dan saling ini telah ditonton oleh jutaan orang. Wah, aku salut sih sama Novi God nih. Bahkan sudah banyak juga parodi Novi God yang dibuat orang-orang dari berbagai daerah. Dan salah satunya di Saint Petersburg, ya kalian tahu siapa kan. Salah satunya tuh gini, apa namanya, DJ Blightman, tetetet. Kalau yang tahu DJ Blightman, ya bagus lagu-lagunya sumpah. I don't care where are you from, let's destroy your fucking home. Kasar sekali sih. Jadi kita lanjut aja cerita di balik lagu Novi God. Berdasarkan dari hasil wawancara, Alexander Gulyaev mengaku kalau sebenarnya mereka sama sekali tidak ada ide untuk klip itu. Dan tiba-tiba Kuznetsov meminta pesan salam tahun baru berupa video untuk anak-anak panti asuhan. Kayak gitu awalnya. Akhirnya mereka pun mengucapkan selamat tahun baru dan menyanyikan lagu Novi God itu. Jadi awalnya Novi God, Novi God, Novi God, kayak gitu kan. Kalau lagu-lagu Rusia kan kayak bener-bener kayak gitu, nggak ada kan Novi. Jadi saat ditanya kenapa lagu ini jadi bisa populer, Alexander Gulyaev juga tidak mengerti kenapa lagu Novi God bisa jadi terkenal seperti ini. Dan dia mengatakan, saya nggak tahu. Mungkin karena banyak hal, tapi semua yang kita lakukan ini dari hati. Bukan supaya semua orang itu tertawa agar video ini diremake oleh berbagai daerah, bukan seperti itu ya. Dijadikan parodi, bukan seperti itu ya. Ya, bukan dengan perhitungan seperti itu kita buat video ini, tetapi hanya untuk memberikan selamat kepada anak-anak tersayang untuk Novi God. Kami tidak melakukannya untuk umum, tapi ini untuk panti asuhan. Kayak gitu. Tour dan penghargaan, walaupun tidak terlalu terkenal sih, tapi mereka pernah mengikuti beberapa tour. Kita baca aja. Pada tahun 2002, 24 Desember, mereka tampil di klub Terrarium di Tallinn, Estonia. Wow. Pada tanggal 24 Maret 2003, mereka mengambil bagian dalam festival Little Country di Tomsk. Wow, di kotaku. Serius, pantesan. Lalu pada tahun 2002, 26 November, kelompok Steklovata berhasil mendapatkan tempat pertama dalam parade hit radio Rusia di Estonia. Aku turut bangga sama lagu Novi God Steklovata karena mendapatkan penghargaan seperti ini dan bisa tur kemana-mana. Tapi sayangnya Steklovata bubar. Sedih banget. Sampai merinding anjir. Ya, jadi pada tanggal 17 Juni 2003, Artur Yeremiev keluar dari band ini, tapi sebagaimana juga grup ini ya, tetap ada dan mulai mengerjakan album ketiganya meskipun nggak ada salah satu personilnya. Sedih kan? Walaupun tidak ada pernyataan resmi yang dibuat untuk mengakhiri grup, Steklovata mengeluarkan lagu terakhir mereka yang berjudul Nadani Momin pada momen ini. Dan itulah sedihnya Steklovata pada tahun 2009 ya. Dan bagaimana Tour Partena pada tahun 2020 meninggalkan Tomsk, meninggalkan teman-teman Rusia. Gimana kabarnya mereka saat ini? Kita langsung aja baca kabar personil dari mereka satu-satu. Yuk! Ya, Denis Belikin. Denis pindah ke Moskow dan mulai menjalani kehidupannya bersama keluarga. Kayak gitu. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Kini dia bekerja di lokasi konstruksi sebagai pekerja beton. Semua yang ia tinggalkan dalam karir musiknya hanyalah sebuah kenangan lucu baginya sekarang. Dan dia mengatakan kalau lagu Novi God adalah playlist keluarganya sebelum menyambut liburan tahun baru. Wow, keren sih. Ya, jadi kalian juga tahu kenapa alasanku bikin vlog, salah satunya nggak cuma keresahan, tapi
memang pingin kenang-kenangan aja sih gitu loh. Lebih banyak foto sama teman-teman, bikin video sama teman-teman, biar kayak ini loh Aji waktu muda ganteng banget kan, sekarang juga ganteng sih, kayak gitu sih. Sombong amat. Biar ada lah aku kasih tahu anak-anakku, cucu-cucuku gitu. Ya masih jauh sih, cuman kan kayak ya dipersiapkan dari sekarang aja buat teman-teman. Janganlah malu di depan kamera, oke? Kita lanjut Artur Irimiev. Nah ini yang paling terkenal guys. Yang ini dan menurutku ini yang paling sukses. Sekarang Arthur ini tinggal di Moskow dan memiliki bisnis periklanannya sendiri dan menulis musik elektronik dan menjadi seorang DJ. Weh, keren banget kan buat Artur Irimiev. Sebenarnya kalau di Rusia itu memang agak nggak sopan sih kita bahas umur ya. Jadi aku nggak terlalu bahas umur, kita langsung aja lihat gimana sih kehidupannya dia sekarang, kayak gitu sih. Yuk kita lanjut dari Sergei Didyun. Kecintaannya pada musik dari kecil membuatnya terus berkarya dalam musik. Kini Sergei adalah anggota kelompok Chernilnoye Nibo Ili Ink Sky sejak tahun 2004. Oh masih di bidang musik. Cuman yang tadinya satu di bidang beton. Gak apa-apa sih. Semua pekerjaan tuh halal guys. Kecuali ngomongin orang tuh baru, apalagi digosipin terus. Aku salutnya di sini ya, kalian bisa lihat mukanya mereka berdua nih, muka mereka berempat nih dari kecil sampai sekarang. Jadi bapak-bapak tuh mereka berwibawa gitu loh, kayak sudah wow, aku waktu kecil kayak gini loh, ekspresif, dan gedenya dewasa berwibawa kayak gitu. Kan ada juga bapak-bapak tuh yang masih aja yang itu dah, yang om-om beruang merah tuh. Nah itu dah. Kita jelasin dulu Alexander Gulyayev. Setelah Steklovata bubar, Alexander mulai mencoba solo karir ya. Di tahun 2004 dia mulai berpartisipasi dalam proyek lain Sergei Kuznetsov kayak gitu. Walaupun belum mendapatkan popularitas yang tinggi, tapi seenggaknya sampai hari ini ya dia menghasilkan uang dari musik dan dia masuk ke dalam grup Chernilnoye Neba bersama dengan Sergei Didon kayak gitu. Jadi dia bareng nih berdua nih, masih soulmate-an lah berdua nih kayak gitu. Salut sih. Dan yang terakhir adalah remake Novi God-nya. Pada tahun 28 Desember 2019, penyedia jaringan Rusia MTS memposting sebuah remake video Novi God yang menampilkan 3 dari 4 anggota asli Steklovata. Ini keren sih. Untuk melengkapi personil Steklovata, satunya dihadirkan oleh Ded Maros. Ya, Ded Maros itu semacam Sinterklaas ya di Rusia ya. Kayak gitu sih. Ya, kalau video ini mendapatkan respon yang bagus ya. Videonya juga udah ditonton lebih dari 2 juta views di Vkontakte kayak gitu. VK ini adalah sosmed orang Rusia ya kayak gitu. Sebelumnya Telegram sih. Jadi pendirinya VK terus pindah ke Telegram. Ya kalian tahu masalahnya nanti aku bahas, oke? Ya jadi itulah fakta unik dari lagu Steklovata Novi God. Buat teman-teman yang masih penasaran sama kehidupan Rusia, kalian bisa request ya. Sebenarnya pingin banget bahas lebih detail atau enggak bahas tentang perfilman atau memang reaksiin yang aneh-aneh seperti TikTok Indonesia yang sangat wadaw kayak gitu. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman yang memang kepo banget sama Novi God. Aku juga memang terima kasih banget buat Novi God yang membuat kita sekarang makin asik kan dalam sosial media kayak gitu sih. Ya jadi menurutku dari lagu Novi God ini aku sekarang udah mulai belajar gimana caranya bercanda tapi nggak terlalu berlebihan, belajar bercanda yang tidak terlalu menyakiti orang kayak gitu sih. Soalnya mereka banyak banget diparodiin kan, dan itu parodinya lucu gitu. Dan kebanyakan banyak orang yang bercanda tapi kayak bikin orang itu kayak sedih gitu loh, kayak nyesek gitu kan. Itu harus dikurangin sih di sosial media. Nggak perlu kok kita ngelawak atau apapun itu menjatuhkan orang lain, itu nggak perlu. Bareng-bareng belajar kayak gimana sih cara membuat happy diri sendiri tanpa harus menyakiti orang lain kayak gitu. Sekian dari Tur Partena, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang pingin kuliah di Rusia atau yang pingin ngikutin lagu Novi God remake ya. Oke, udah bye, pakai.